sepatu. Dan saat itu aku bertugas pengen menjualkan barang yang aku suka, yaitu sepatu. Kebetulan sepatunya brandnya namanya Macbeth. Dan saat itu Macbeth viral banget. Sekarang udah comeback tapi nggak seviral dulu. Dulu ada band-bandan namanya Blink 182 sampai sekarang masih ada. Jadi aku ngeborong Macbeth semua. Ternyata POV ku sebagai penghobi dan POV ku sebagai customer tuh berbeda. Jadi aku cenderung kulak, kalau orang bilang pedagang ya kulak, itu yang menurutku suka, keren. Ternyata ya nggak works, nggak laku. Nah, itu titik rugi pertama. Akhirnya kenal di Kaskus, ada sebuah forum lagi. Nah ini nyelamatin tuh. Kita nyebut forum, ternyata forum itu namanya Sneaker Addict dan itu jual beli. Selain dia ngobrol tentang sneakers, dia jual beli sepatu bekas. Oke. Nah pas jual beli sepatu bekas, aku dapat nih customer pain point-nya. Ternyata kalau jual beli sepatu bekas, sepatunya itu gak dibersihin. Oke. Dan saat itu pembersih masih mahal, terkenal di Jakarta, di Kemang doang yang bersihin sepatu. Ya udah di Jogja aku bersihin dari kos ke kos, COD masih ingat aku COD, dan COD-nya itu masih ada di depan 3 Second di Jalan Kaliurang. Nah awal puncaknya itu ya makanya kalau kita berusaha lebih pasti akan ada alam yang membantu. Gunung Kelut itu meletus di 14 Februari 2014. Ya, jadi aku nyuci di kos tuh dari 2011. Ya udah penghasilan biasa 2 kali UMR lah, 2 kali UMR Jogja saat itu berarti 3 ribuan. Cukup lah buat nambah-nambah. Gunung Kelut meletus, abunya tuh ke Jogja. Aku tuh post foto before after di Instagram sama Twitter. Oh. Viral, Viral. fotonya viral, ya udah the rest history. Habis itu aku September buat toko pertama, buat toko kedua, toko ketiga, dan aku setuju sama statementmu yang bilang kalau bisnis belum menjamin tete bengek, jangan ngajuin debt. Ya sampai sekarang aku belum punya debt. Oke. Itu setuju Menarik. dulu. Itu setuju. Aku suka statementmu itu. Iya. Itu aku nggak punya debt dan aku hanya muterin equity laba dari equity, kuputerin yang karena bapakku dosen ya aku low risk ya. Jadi equity dari toko 1 jadi toko 2, toko 1-2 jadi toko 3 gitu terus sampai sekarang. Oke, itu berarti yang cuci sepatu. Berarti Iya. lu pernah juga punya, kalau gak salah, titip sneakers. Nah, gue pengen nanya, kenapa bikin bisnis yang titip sepatu? Oh, Titip jual sepatu. Karena gini, ini pengalaman gue ya, dan gue lumayan kenal banyak orang yang di industri ini juga, yang besar-besar, dan itu sebenarnya kan banyak yang nggak tahu itu sebenarnya bisnis yang tidak terlalu menguntungkan kan sebenarnya. Karena satu, lu nggak bisa kontrol stoknya, lu nggak bisa kontrol pricingan itu sepatunya orang, lu mesti ada beban autentikasi, lu mesti ada shipping dan segala macem, logistiknya berat. Dengan margin cuma 10-30%. Ya betul, tepat sekali, gak ada beda ya. Tapi salah satunya jadi gede di Cake Avenue. Iya. Ini menarik nih, tadi riset karena data.